Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tasik Lempan dari kelompok 1. Nah, di video presentasi kali ini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai definisi manusia dan kebudayaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial atau manusia tidak dapat hidup sendirian, ia pasti akan selalu membutuhkan orang lain ataupun bantuan orang lain. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik. Mengapa dikatakan unik? Karena manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain. Contohnya saja, manusia bisa menciptakan teknologi serta mengembangkan teknologi tersebut dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Mengapa dikatakan tidak turun-temurun? Karena setiap kali orang, contohnya saja, saat keturunan seseorang itu mendapat pasangan yang berbeda dengan budayanya. Nah, kemudian keturunan tersebut pasti akan menganut budaya pasangannya jika ia tinggal bersama di tempat pasangannya. Nah, kemudian kebudayaan juga itu bisa diartikan sebagai berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, kemudian manusia dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia dan kebudayaan itu saling berhubungan karena dimanapun manusia itu hidup ataupun menetap, dia pasti akan terikat dengan kebudayaan atau menganut kebudayaan yang ia tinggali, di daerah yang ia tinggali. Nah, kemudian kebudayaan itu sendiri ada karena manusia yang menciptakannya. Budaya ada karena manusia yang menciptakannya dan manusia pula yang terikat pada budaya tersebut. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai definisi manusia dan kebudayaan. Dan sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep kebudayaan. Menurut Koijarningrat, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Bentuk jamak dari budi yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Konsep kebudayaan berhubungan dengan beberapa aspek luar yang hendak diteliti oleh seorang ilmuwan. Salah satu yang diperhatikan dalam penelitian antropologi adalah perbedaan dan persamaan makhluk manusia dengan makhluk bukan manusia, seperti simpanse atau orang utan yang secara fisik banyak mempunyai kesamaan-kesamaan. Nilai-nilai budaya adalah jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan. Di samping nilai-nilai kebudayaan, kebanyakan diwujudkan dalam tata hidup yang merupakan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang fungsi kebudayaan. Menurut ahli antropologi Amerika Linton menganggap bahwa kebudayaan adalah warisan sosial, punya dua fungsi, yaitu fungsi sebagai sendiri dengan masyarakat dan lingkungan. Adapun implementasi sendiri antar masyarakat dan kebudayaan berlangsung dalam tiga proses, yaitu sosialisasi, akulturasi, dan internalisasi. Yang pertama tadi adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta memperoleh keterampilan sosial. Proses ini dimulai sejak manusia lahir ini atau sejak bayi. Dan yang kedua itu akulturasi, artinya pembudayaan. Maksudnya di sini adalah
proses membudayakan anak manusia agar menjadi manusia yang berbudaya. Manusia yang berbudaya diawali dalam sistem kehidupan bersama yang disebut kelompok atau keluarga. Adapun yang ketiga itu internalisasi. Internalisasi itu adalah proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial pengetahuan budaya sebagai isi kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat di kandung badan. Biasanya proses ini berlangsung sepanjang masa-masa pertumbuhan dan berkembang di tengah lingkungan masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang sifat-sifat kebudayaan. Sifat-sifat kebudayaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebudayaan diperoleh dari belajar. Kebudayaan yang ada pada manusia itu dimiliki dengan cara belajar. Cara belajar itu tidak diturunkan secara biologis atau pewarisan melalui unsur genetis, tetapi digerakkan oleh insting atau naluri sejak manusia itu lahir. Contohnya seperti kebutuhan makan yang merupakan kebutuhan dasar yang tidak termasuk dalam kebudayaan, tetapi kebutuhan itu dipenuhi dengan cara makan dan cara makan dan apa yang dimakan itu merupakan sebuah kebudayaan. Yang kedua yaitu kebudayaan milik bersama. Agar dapat dikatakan sebagai suatu kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan seorang individu harus dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia. Suatu kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan cara berlaku atau kebiasaan yang dipelajari dan yang dimiliki kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu kebudayaan sebagai pola. Pola-pola itu biasa disebut dengan norma. Norma harus diikuti oleh seluruh masyarakat karena jika masyarakat selalu mematuhi norma yang ada, maka tidak akan ada pembatasan kebudayaan. Pembatasan kebudayaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pembatasan kebudayaan langsung dan pembatasan kebudayaan tidak langsung. Pembatasan kebudayaan langsung adalah jika masyarakat melanggar tata tertib yang berlaku, kemungkinan akan diberi hukuman dengan aturan yang ada. Sedangkan pembatasan kebudayaan tidak langsung, aktivitas yang dilakukan oleh orang yang melanggar tidak dihalangi atau dibatasi secara langsung, akan tetapi kegiatan tersebut tidak akan mendapat respon atau tanggapan dari anggota kebudayaan yang lain karena tidak begitu dipahami. Sifat yang keempat yaitu kebudayaan bersifat dinamis dan adaptis. Kebudayaan bersifat dinamis artinya kebudayaan itu selalu berubah dan terus bergerak mengikuti dinamika kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Contohnya seperti corak pakaian yang dipakai oleh nenek-nenek kita saat mereka masih muda dengan corak pakaian kita pakai saat ini pastilah sangat jauh berbeda. Kebudayaan bersifat adaptis. Pada umumnya, kebudayaan dikatakan bersifat adaptis karena kebudayaan melengkapi manusia dengan cara-cara menyesuaikan diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Contohnya, apabila terjadi bencana alam, maka masyarakat yang berada pada daerah tersebut harus pindah ke daerah lain yang memiliki perbedaan budaya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Qadir dari kelompok 1 ingin menjelaskan wujud dan kebudayaan. Menurut Koenigsegg lahir 1981, kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas berpola dari manusia dan masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Berdasarkan wujud kebudayaan dapat digolongkan menjadi 2 komponen, yaitu kebudayaan material. Kebudayaan material yaitu mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata atau konkret. Kebudayaan non material. Kebudayaan non material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dan dari generasi ke generasi, misalnya dongeng, cerita rakyat, lagu, dan tarian masyarakat.
Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Kurniawan. Saya akan membahas tentang unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan. Kun Jaraningrat 1974 membagi kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religius dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, serta sistem teknologi dan peralatan. Kebudayaan sebagai sebuah keseluruhan dari kehidupan masyarakat. Menurut Jackie Cloghorn, terdapat 7 unsur dalam kebudayaan, yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencarian, 6. Sistem religius, dan 7. Kesenian. Terima kasih.